wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli hal. Allahumma salli afdhala salawatika 'adada ma'lumatika 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Waradallahu ma'an khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khawatala bi idhina والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين آمين. Alhamdulillah, kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat melanjutkan kembali bahasan kita tafaqquh fiddin. Kita membahas tentang adab-adab memikul Al-Quran. Bil khusus kita membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat menerangi hati kita, selalu menunjuki kita ke jalan yang benar. Uang boleh datang dan pergi, kesehatan juga boleh datang dan pergi, teman juga boleh datang dan pergi. Kalau punya kekasih juga boleh datang dan pergi. Tetapi yang nggak boleh datang dan pergi itu adalah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal boleh turun dan naik, tapi harapan kita kepada Allah nggak boleh turun. Nggak boleh turun. Masalah boleh datang dan pergi, tetapi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali nggak boleh turun. Tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun juga. Berikut kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kecintaan kita kepada para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk guru-guru kita. Jangan sampai kita terlepas ikatannya dari guru-guru kita. Kalau kita terlepas dari guru-guru kita ikatannya, terlepas juga kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau langsung ke Rasul kalau bukan melalui perantara guru-guru kita? Maka kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah limpahan karunia-Nya, limpahan rahmat, limpahan keberkahannya kepada guru-guru kita. Dan juga mudah-mudahan kita juga dilimpahkan oleh Allah karunia-Nya. Hanya Allah saja yang memberi karunia tersebut. Bil khusus kepada al-mualliful kitab Imam An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal beliau, menjadikan kubur beliau taman di antara taman-taman surga, menjauhkan agar jangan sampai kubur beliau menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Kita berhusnuzon beliau merupakan salah satu wali di antara aulia Allah yang saleh,
Dan mudah-mudahan kita juga terperciki daripada nur beliau, tertetesi keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita lanjutkan bahasan kita. Bahas kata ini. Kita termasuk yang banyak ngajarin Al-Quran, ngurusin masalah umat, itu nggak apa-apa, dipendekkan, disesuaikan. Tapi kalau misalnya kita tidak termasuk di antara orang-orang yang kemaslahatan kaum muslimin, maka seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Falyastakthir ma amkanahu. Harus banyak-banyak kita membaca Al-Quran tersebut. Catatannya apa? Min ghairi khuruji ila haddil malal wal hadramah. Jangan sampai keluar dari batas yang menyebabkan kita malal, menyebabkan apa? Bosan. Wal hadramah. Hadramah itu apa? Hadramah itu suratul kalam al-khafi. Ngebut, bacanya ngebut, suaranya pelan. Nah, kayak bisik-bisik begitu. Nah, jangan sampai begitu. Tapi kalau misalnya kita bacanya tegas, jelas, dan tidak menyebabkan kita bosan, maka falyastakthir. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrari fid dharain. Wa qad qariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa laylatin. Sebagian ulama, jamaah ulama, ada beberapa sekelompok ulama al-mutaqaddimin dari ulama yang terdahulu itu, kariha, membenci, berpendapat makruh. Apa itu al-khatma fi yaumin wa lailatin, menghatamkan Al-Quran sehari semalam, membenci melakukan itu. Wa yadunnu 'alal hadits as-sahih an Abdullah bin Amr bin As, dan mereka berdalil hal tersebut, mereka keluarkan hujjahnya itu, argumennya itu, pendapatnya tersebut dengan menggunakan dalil hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin As. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang yang, kalau misalnya kita baca riwayat, dia adalah orang yang mendatangi orang yang kata Rasulullah SAW nanti akan ada orang ahli surga. Sayatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, nanti akan ada orang yang ahli surga yang datang pada kalian. Datanglah orang bawa nyenteng sandal basah, 3 hari berturut-turut orangnya sama, bawa sandal ininya basah pas Rasulullah sholat itu. Lalu sama Abdullah bin Amr bin As didatangi rumahnya, ngomongnya apa? Sedang ada bertikai dengan bapaknya, jadi kabur dari rumah, nggak punya tempat tinggal. Padahal niatnya adalah pengen tahu apa sebenarnya amalnya ini. Maka semalam, sepanjang malam nggak tidur untuk memperhatikan apa sebenarnya amalnya itu. Sama seperti anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika Imam Asy-Syafi'i bermalam di rumah bapaknya, dia juga semalam suntuk nggak tidur, itu pengen lihat apa sebenarnya amalan Imam Asy-Syafi'i itu. Berapa malam, ternyata sama amalannya itu apa? Sama seperti kita.
tidur sepanjang malam. Cuman ada yang tersembunyi. Kalau secara zahir sama, tidur sepanjang malam, azan subuh baru bangun. Akhirnya berkata jujurlah Abdullah bin Amr bin As, tidak ada pertikaian antara dirinya dan bapaknya, dan dia penasaran apa amalan dia sehingga dikatakan Rasulullah ahlu surga. Apa ternyata? Tidak ada yang istimewa kecuali sebelum tidur memaafkan semua kesalahan orang-orang yang pernah menyakitinya. Jadi dia salamatus sudur, bersih hatinya itu, nggak ada dendam sama sekali. Berarti tauhid af'alnya itu mantap. Jadi kalau kita tauhid af'alnya mantap, bisa menghantarkan kita ke surga itu. Nah, inilah Abdullah bin Amr bin As, tokohnya sama, tapi ini beda. Bedanya, beliau itu minta izin ke Rasul untuk banyak-banyak baca. Mau baca sehari, mau baca sebanyak-banyaknya, izinkan aku menikmati masa mudaku. Sebulan sekali kata Rasul, masih bisa. Naik lagi sampai 3 hari, sepekan sekali, naik lagi 3 hari. Aku masih bisa, aku ingin menikmati masa mudaku. Jadi masa mudanya dinikmati dengan banyak-banyak beribadah. Nah, coba kalau kita berkaca diri kita, masa mudanya dihabiskan oleh banyak beribadah. Nah, kata Rasul, Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqall min 3. Tidak faham, tidak bisa memahami Al-Qur'an orang yang mengkhatamkan lebih sedikit daripada 3 hari. Nah, hadis ini waktu Abdullah bin Amr bin As sudah tua, baru tahu dia itu hikmahnya itu. Kata dia, waktu aku sudah tua, aku nggak sesemangat waktu masih muda. Sudah susah ingin menghatamkan Al-Quran. Kalau dulu kurang dari 3 hari bisa khatam. Wah, ini nggak bisa. Jadi ternyata ini rupanya hikmahnya. Kenapa Rasul nyuruh sebulan sekali atau berapa, sepekan sekali, 3 hari sekali. Ahabbul amal yang paling dicintai di sisi Allah indallah apa? Adwamuha wa in qalla. Istiqomahnya, konsistensinya walaupun sedikit. Jadi kalau misalnya beliau dari muda sampai tua khatamkan sebulan sekali terus, nah itu bagus. Karena dia minta lebih artinya 3 hari. 3 hari itu dia harus khatamkan sampai dia meninggal itu, supaya dicatat sebagai amal yang istiqomah. Katanya, oh ternyata ini rupanya Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai dan selain mereka. Kata Imam At-Tirmidzi, ini hadis hasanun sahihun wallahu alam. Jadi di sini ada catatan, nanti kita bahas. Tapi jadi maksudnya ini Rasul selalu memberitahukan, nanti dibahas oleh Imam Nawawi, ada di paragraf khusus, bahwa untuk khususnya Abdullah bin Amr bin As tidak akan memahami Al-Quran kalau misalnya baca kurang dari 3 hari. Adapun orang yang kapasitasnya dikasih oleh Allah lebih hebat daripada Abdullah bin Amr bin As, bisa jadi dapat memahami. Tapi kalau Abdullah bin Amr bin As, apalagi orang yang anugerahnya di bawah beliau, nggak akan bisa memahami kalau dikhatamkan 3 hari, kurang dari 3 hari. Nah, kita lanjutkan dulu supaya kita bisa memahami secara menyeluruh. Wa amma waqtul ibtida'i wal khatm liman yakhtimu fil asbu' faqad rawahu Abi Dawud bi isnadihi anna Utsman bin Affan radhiyallahu an kana yaftatihul Qur'an lailatal jum'ah wa yakhtimu lailatal khamis. Adapun waktu mulai dan khatam. Jadi ada satu amal yang dicintai oleh Allah, apa? Hal murtahal. Hal murtahal itu apa? Setelah khatam Al-Quran,
lanjut lagi baca. Maka kita selalu ketika menghatamkan sampai An-Nas, masuk lagi Al-Fatihah, masuk lagi Al-Baqarah 5 ayat pertama, baru kita baca doa khatam. Itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal murtahal. Khatam mulai lagi, khatam mulai lagi. Kapan waktunya itu? Kata Imam An-Nawawi, adapun orang yang biasa menghatamkan dalam satu pekan, sudah diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnadnya bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an biasanya mulai baca Al-Quran itu malam Jumat, Lailatul Jum'ah, wa yakhtimuhu Lailatul Khamis, dan menghatamkannya pada malam Kamis. Jadi malam Jumat mulai ba'da maghrib, Kamis maghrib mulai beliau itu dia khatamkan hari malam Kamisnya, malam Kamis, Rabu malam itu malam Kamis. Jadi hari itu kan kita sekarang Sabtu kalau pakai Masehi. Kalau pakai Hijriah ini hari apa? Ahad ini. Ahad sudah mulai waktu matahari tenggelam, sudah mulai Ahad. Kita lanjutkan lagi. Itu kalau yang satu pekan. Kan kita belum nih. Kan beberapa antum kan belum khatam, belum hafal, belum selesai. Jadi ini kita pakai ini untuk kalau misalnya kita sudah khatam. Kecuali memang teman-teman kita yang memang tidak menghafal, dia membaca saja bin nazar atau dengan melihat mushaf. Maka misal mau menghatamkan sepekan sekali, tirulah Utsman bin Affan, mulainya malam Jumat, selesainya malam Kamis. Nanti kalaupun misalnya kita bisa begitu, ya silahkan. Jadi Utsman itu sepekan sekali khatam, semalam sekali khatam juga. Jadi itu salah satu amalan guru kita Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Dzun-Nurain. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala fi Ihya. Nah, jadi Imam An-Nawawi mengutip Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, yang kata Imam Al-Ghazali, masih ingat kan? Tidak ada riwayat yang aku tulis di sini kecuali sudah aku konfirmasi ke Rasul. Kalau Rasul nganggut, baru ku catat. Rasul ngangguk, baru ku catat. Imam Al-Ghazali itu dia itu rektor, pimpinan madrasah, pimpinan jamiah, pimpinan kampus besar. Tapi dia tahu nggak akan bisa menemukan Allah di tempat orang pamer kecerdasan itu, di tempat orang-orang tukang pamer keahlian-keahlian. Nggak akan bisa dia menemukan Allah. Akhirnya apa? Tinggalin sama beliau itu. Nulis kitab Ihya di menara masjid. Ada riwayat nanya dulu sama Rasul. Kata Rasul nganggut baru catat, Rasul nganggut baru catat. Maka kitab Al-Ihya itu salah satu kitab yang sampai sekarang masih hidup. Lihat di mana-mana dibahas itu. Kalau kita baca di Quran surah Ar-Ra'd, Abdi sudah setoran sama Bahrul Ulum, sudah. Apa itu? Fa amma zabdu fayadhhabu jufaa. Kalau buih itu dia nanti akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Dan apa yang bermanfaat bagi manusia dia akan kekal di bumi. Nah, di sini Imam An-Nawawi kutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Apa kata beliau? Al-afdal ay yakhtima khatmatan bin-lail wa ukhra bin-nahar. Yang paling afdal adalah menghatamkan satu kali khataman pada malam dan satu kali khataman pada yang lain. Loh, tadi kan 3 hari. Yang kurang dari 3 hari katanya tadi tidak
Paham? Nah, itu untuk siapa? Untuk orang-orang seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, apalagi orang-orang yang kemampuannya di bawah beliau. Kalau untuk memahami itu nggak bisa kita 3 hari itu. Bahkan Rasul pun satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu dibaca sepanjang malam nggak berhenti-berhenti. Kalau kita baca sekali, masih 2 kali, masih 3 kali, mungkin udah 10 kali, udah mulai nggak enak itu hati ini, udah mau pindah aja, udah nggak betah. Apalagi takut targetnya nggak tercapai nih, pengen cepat-cepat aja. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, yang paling afdal itu khatmatan bil lail, 1 kali khatam di malam hari, wa ukhra bin nahar, 1 kali di siang hari. Wa ja'ala khatmatan nahar yaumul itsnain fi raq'atil fajr atau ba'dahuma. Dan hendaknya kita khatamkan waktu nahar, waktu siang itu di hari Senin pada 2 rakaat sebelum subuh. Jadi hari Senin sebaiknya dihatamkan pada saat kita sholat 2 rakaat sholat subuh. Jadi biasakan kita menghatamkan itu setelah dalam sholat. Biasain nanti kalau antum sudah selesai nih, udah khatam, biasain khatamnya itu pas sholat, doanya pas sholat. Sama pada saat posisi kita baca kunut. Nah itu baca doanya di sana. Nggak hafal doanya yang ini, Allahumma rzuqna bil alfi ulfah wabil ba'i barakah wabit ta'i tauba wabit sa'i thawaba, nggak hafal itu. Wal jimi jamala wabil hayy hikmah wal khayy khaira wabid dali dalilah, nggak hafal ya sudah, Allahumma arhamna bil Quran aja. Nah nanti setelah itu baru lihat contekan, nggak apa-apa juga. Au ba'dahuma, atau kalau misalnya setelahnya nggak apa-apa juga. Kenapa di hari Senin? Kenapa di hari Kamis? Tadi Utsman bin Affan di hari Kamis. Kenapa di hari Senin? Rasul kenapa puasa Senin Kamis? Ya hari lahir ya. Terus apa lagi? Nah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ilaihi yarfa'ul apa? Loh? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh. Ilaihi yas'adu ke atasnya naik itu kalimat-kalimat yang baik, yas'ad naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uh, dan amal saleh itu diangkat. Bukan berarti Allah ada di atas, bukan. Karena kalau bumi bulat atas bawah menjadi relatif. Siapa yang ada di sini berarti atasnya di bawahnya berarti. Jadi Allah itu nggak sama seperti makhluk. Tidak sama. Kalau kita kenal atas bawah, Allah nggak begitu. Karena Allah nggak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Karena amal-amal itu diangkat, Senin Kamis diangkat. Walaupun setiap hari juga diangkat juga. Cuman kan amal itu ada yang harian, pekanan, ada juga yang tahunan. Kapan kalau tahunan amal itu diangkat? Hah? Nah, ada yang bilang nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Ada yang bilang bukan, bulan Ramadan. Ada yang bilang diangkat dulu 15 Sya'ban, baru dicap, diratifikasi di bulan Ramadan. Begitu. Maka kita banyak-banyak berdoa. Hendaknya kita memperbagus kondisi ketika amal kita naik itu. Di sanalah kita akan viral nanti itu. Viral di langit. Siapa? Oh si fulan lagi puasa, oh si fulan lagi ngaji, oh si fulan lagi ngatamin Quran. Begitu terus. Lama-lama cinta malaikat itu. Kata Allah kan, wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seseorang hamba itu yang terus-terusan dia itu mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya.
Sudah jadi wali orang itu kalau Allah sudah mencintai dia secara khusus. Jelas ya? Terus kata Imam An-Nawawi apa? Mengutip Imam Al-Ghazali, "Wa ja'ala khatmatan lain lailatal jum'ah fi raq'atain maghribi aw ba'dahuma liyastaqbila awalan nahar wa akhirah." Kalau misalnya malam itu hendaknya diselesaikan, dihatamkan pada malam Jumat pada saat 2 rakaat sholat maghrib atau setelahnya. Kenapa? Supaya kita dapat awal pagi, awal siang, dan awal malam. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kita baca riwayatnya. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi intinya, kejarlah awal pagi, awal siang. Maksudnya awal siang itu awal ketika pagi, terbit fajar itu yang paling awal, atau awal malam ketika matahari tenggelam. Apa alasannya nanti kita lanjutkan. Warawa Ibnu Abi Dawud an Amr bin Murrah at-Tabi'i qal, diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Amr bin Murrah, beliau berkata, kanu yuhibbuna ay tabi'in itu kanu yuhibbuna ay yukhtamal Qur'an min awalil lail aw min awalin nahar. Mereka itu senang menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an itu pada awal malam atau awal siang. Kenapa bisa begitu? Nah, ini riwayatnya kita baca. Wa an Talhah bin Musarrif At-Tabi'i Al-Jalil. Jadi Talhah bin Musarrif, beliau adalah seorang tabi'in yang mulia. Qal man khatamal Qur'an ayyata sa'ah kanat minan nahar sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Sesiapa yang menghatamkan Al-Quran kapan aja waktunya itu sesaat ketika siang hari, maka malaikat mendoakan dia bersalawat kepadanya. Maksud bersalawat itu apa? Memohonkan ampunan kepada orang tersebut sampai sore hari, sampai matahari terbit, sampai matahari tenggelam maksudnya. Semisal kita khatam zuhur, berarti dari zuhur sampai sebelum maghrib, pas maghrib udah berhenti dia. Kita khatamkan waktu duha, berarti doain dari kapan? Duha sampai sebelum maghrib. Kita khatamkan waktu fajar, berarti kapan? Dari fajar berselawat sampai maghrib, berarti enak mana? Nah, semakin panjang waktunya, semakin banyak berarti kita panennya. Wa ayyata sa'ah kanat minan nail sallat alaihi al-malaikah hatta yusbih. Kapan aja waktunya kita khatamkan ketika malam hari, maka malaikat akan bersalawat kepadanya sampai subuh. Wa an Mujahid nahwuhu. Imam Mujahid seorang tabi'in juga sama meriwayatkan begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang disebutnya itu kalau dalam kaidah tafsir itu majal. Majalun itu atau majalan itu sesuatu di luar akal sehat, sesuatu yang gaib, sesuatu yang supranatural disebutnya itu. Kalau misalnya supranatural diriwayatkan oleh seorang tabi'in, seorang sahabat, dan itu tidak sampai ke Rasul, kalau sahabat itu diterima menjadi sahih. Contoh, Umar bin Khattab mengatakan, kalau misalnya orang berdoa nggak pakai salawat, doanya itu terkatung-katung di langit. Umar ngomong begitu, dia nggak sebut dari Rasulullah SAW, tapi dia bilang begitu. Dalam ilmu tafsir itu dianggap sesuatu yang diterima. Kenapa? Karena nggak mungkin sahabat itu ngomong sesuatu yang bersifat majalun, bersifat supranatural, kecuali itu dari Rasul. Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir, nggak pakai kasyaf di sana. Bukan kita belajar ilmu tasawuf. Jadi kalau kita ilmu
ilmu yang begitu, cara kita memahaminya seperti itu. Nah, ini dari tabiin. Sama juga majalun. Emang tahu dari mana? Malaikat bersalawat. Dianggapnya oleh ulama-ulama dia mendengarnya dari sahabat mendengarnya dari Rasulullah SAW. Maka ini diterima. Jelas sampai sini? Jelas ya. Jadi kenapa ini perkataan tabiin dikutip sama Imam An-Nawawi bukan perkataannya Rasul? Jawabannya begitu. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas ya? Segala sesuatu yang bersifat supranatural, segala yang bersifat supranatural begitu diterima. Kalau kita menafsirkan ayat, ada riwayat sahabat pakainya majal, sesuatu yang di luar akal sehat, supranatural, goib, maka diterima. Kenapa? Karena sahabat itu ya dia nggak berbohong, apalagi sahabat-sahabat yang kibar radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, kita lanjutkan. Jadi begitu ya. Kalau misalnya kita nanti sudah selesai, sekarang kan prioritasnya bukan untuk menghatamkan 1 sampai 30, belum, nanti dulu menghafalkan dulu. Nanti kalau sudah hafal lancar kan, sudah lancar enak. Mau berapa kali aja terserah kalau lancar. Nah, yang macet-macet ini repot ini kita. Nah, kita yang macet-macet repot, makanya lancarin. Makanya misalnya kita tahajud, kan kita tahajud berusaha untuk menghatamkan 5 menit sebelum azan kita mau khatam, tahan dulu, jangan baca dulu. Itu namanya strategi. Kita misalnya sudah sampai tabat yada abil habib wa tab, Pak Juanda bilang 5 menit lagi subuh misalnya, udah jangan dilanjutin, rugi, jangan, nanti dulu. Masuk subuh, azan selesai, bangun sholat, nah itu khatamin di sana. Nah, lebih banyak kita panennya itu. Ibarat kata ada orang yang ngasih duit ke kita, setiap 1 detik 100.000. Sedetik 100.000, sedetik 100.000 ngasih ke kita. Kita mau, dia berbatas waktu. Kalau misalnya kita siang hari, dia cuma ngasih sampai maghrib, ngasih 100.000 itu. Tapi kalau kita misalnya dari fajar, ya dia fajar sampai maghrib, banyak mana duit yang kita terima? Nah, kira-kira begitu. Jelas? Yang kecil-kecil ini jelas? Jelas? Kalau perumpamaan duit ngerti pasti? Ya? Jelas ya? Nah, itu. Makanya kalau misalnya itu tunda dikit, tunda dulu dikit. Usahakan qobliyah maghrib, qobliyah subuh, nah, kita khatamkan itu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Warawa ad-Darimi fi musnadihi bi isnadihi an Sa'id bin Waqqas. Imam ad-Darimi meriwayatkan dalam kitab musnadnya dengan sanad yang tersambung sampai kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia berkata, idza wafaqa khatmul Quran awwal al-lail sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbih. Nah, ini sama. Kalau misalnya kita sudah menyelesaikan Al-Qur'an awal malam sampai subuh, malaikat itu bersalawat kepada kita, memohonkan ampun kepada kita. Wa idza wafaqa khatmuhu akhir al-lail sallat 'alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Kalau misalnya kita menghatamkan di akhir malam, maka malaikat mendoakan kita, memohonkan ampunan kepada kita sampai sore hari. Jadi kalau misalnya malam sampai subuh, kalau misalnya awal malam, kalau akhir malam sampai sore. Nah, ini sama ya, maksudnya subuh ya. Wa hadza hasan, hadis hasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi, satu paragraf lagi. Wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i, dari Habib ibn Abi Thabit, dari seorang tabi'in, annahu kan bahwasannya beliau itu kan yakhtimul Quran, beliau menghatamkan Al-Quran qabla ruku',
sebelum ruku'. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Wa fi hadzal fasl baqaya satifin babil ati insyaallah taala. Nah, jadi beliau Syekh Habib bin Abi Thabit At-Tabi'i sebelum ruku' itu dihatamkan dulu. Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, menghatamkannya ketika berdiri. Boleh nggak kita ngaji waktu ruku'? Boleh nggak? Ger? Boleh nggak aja? Makruh. Apa arti makruh itu? Ya, menyelisihi sunnah. Makruh itu artinya kita menyelisih sunnah. Kalau sunnah itu dicintai, disukai, diamalkan oleh Rasul. Kalau makruh tidak diamalkan oleh Rasul. Dibenci perbuatan itu oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Secara terminologi fikih dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Justru kalau kita nggak ngaji waktu ruku', nggak baca Al-Quran waktu ruku', mendapat pahala. Pas kita baca nggak berdosa. Haram apa haram? Haram itu menyelisih yang wajib. Makanya kita ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kata Rasul? Disuruh apa? Istighfar 3 kali. Kalau satu riwayat astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau beberapa kitab itu kita baca, misalnya di kitab fikih yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali kita baca, maka sebanyak dosa, sebanyak apapun, bahkan sebanyak buih di lautan, diampuni dosa kita. Termasuk dosa kita ngelakuin yang menyelisih yang sunnah tadi itu. Termasuk ada misalnya kekurangan-kekurangan nanti disempurnakan oleh Allah. Apa kurang khusyuk hati kita, mikirin yang lain, bukan mikirin Allah. Mudah-mudahan enggak termasuk. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka itu. Kalau mereka sholat, berdiri sholat, qamu kusala, berdirinya malas-malesan. Yura'una an-nas, riya, minta diperlihatkan, minta dipuji sama manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka itu nggak ingat Allah kecuali sedikit. Nah, misalnya kita sholat, kira-kira aja kita banyak apa sedikit ingat Allah. Kalau sedikit masuk kita itu. Nah, makanya kita beristighfar, astagfirullah. Banyak sekali kekurangan kita itu ketika kita beribadah. Nah, makanya dikhatamkan ketika berdiri. Karena sunnah orang-orang sebelum kita itu panjang berdirinya, termasuk Sayyidatina Maryam, panjang berdirinya itu, sholatnya itu sampai kakinya itu berdarah-darah. Ketika apa? Kata malaikat, wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i marrakin. Ketika dia dikatakan wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Betapa senangnya beliau itu ketika dikasih kabar gembira begitu. Disuruh kunut. Kunut itu apa maksudnya? Berdiri lama-lama sholat. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi, sujudlah, warka'i marrakin. Rukuk bersama orang-orang rukuk. Kakinya sampai berdarah-darah. Nah, itu adalah amalan orang-orang sebelum kita. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Ingat, kalau misalnya kita mau negosiasi, negosiasilah dalam hal kuantitas, jangan hal kualitas. Kalau kita misalnya mau mencoba untuk berkompromi, menurunkan sesuatu amal, kuantitasnya yang turunkan, kualitasnya jangan. Jelas nggak? Misal, daripada kita sholat 100 rakaat
seperti kecepatan ini apa namanya Valentino Rossi, mending kita sholat 2 rakaat tapi tumakninah. Ya kalau misalnya bisa seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain As-Sajjad, sholatnya banyak, ratusan rakaat, sujudnya itu banyak, tapi kualitasnya juga bagus. Makanya sampai sekarang banyak beliau itu sanad keilmuannya banyak sampai kepada beliau. Termasuk alhamdulillah kita punya sanad yang tersambung sampai kepada beliau. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT pemahaman. Nah, ingat, jadi setiap amal itu memang ada prioritasnya. Setiap orang itu kadang tidak sama apa yang harus dia amalkan. Maka Rasul ketika ditanya, amal apa yang paling afdol? Sama yang ini beda jawabnya, sama yang lain beda lagi, sama yang lain beda lagi. Karena setiap orang beda-beda. Nah, kita sebagai murid ini yang lagi sedang menghafalkan Al-Quran, menyelesaikan, nyatat kita itu Al-Quran, tapi dalam dada kita. Kalau kita nyatat di kertas bisa terlihat. Mana yang misalnya sudah kabur kita bisa terangkan. Nah, sekarang kita nyatatnya di dalam dada kita. Maka itu prioritas amal kita itu. Itu dulu kerjain. Bahkan termasuk dalam Ramadan nanti usahakan ngulang dulu. Ngulang tambah, ngulang tambah, ngulang tambah. Nggak apa-apa, nanti dulu khatam. Kalau niat kita benar, sampai insya Allah itu tercatat oleh Allah sebagai orang yang khatam. Aneh ingat sekali itu omongan Ustaz Abdul Rahim itu. Nanti dulu, prioritaskan dulu hafalanmu, tambah. Jadi aneh nggak khatam-khatam itu, belum khatam. Nah, Ramadan tahun depannya sudah selesai, alhamdulillah. Jadi bisa semau-maunya mau baca berapa, enak bacanya juga. Tidak sama seperti orang yang harus lihat. Kita bisa melihat di dalam dada kita, maka disebutnya an zuhri qalbi. Membaca dari yang tampak di hatinya itu. Maka kalau misalnya kita dikasyaf oleh orang, terlihat ada qalbu Quran gitu. Hatinya itu terisi oleh Al-Quran. Sama seperti Rasulullah SAW, Yasin itu apa? Qalbu Quran. Surah Yasin itu surah ke-36 adalah qalbu Quran. Dan aku ingin surah Yasin itu ada di hati-hati orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sampai memasukkan surah Yasin dari surah Al-Fatihah sampai surah Yasin, terus nanti lanjut lagi surah As-Saffat, lanjut lagi surah As-Saffat sampai surah An-Nas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رفيقا اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا اللهم بالحق أنزلته بالحق نزل اللهم أعظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وطهر قلوبنا من النفاق وطهر قلوبنا من الكفر وطهر قلوبنا من الشرك طهر قلوبنا من كل شيء يباعدنا عن مشاهدتك وعن معرفتك برحمتك التي وسعت كل شيء. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.